tablet 1 jutaan yang punya spek cukup bagus, udah support 5G, build-nya lumayan mewah, ada headphone jack, ada micro SD, dual speaker, komplit banget ya kelihatannya. Ini sih bisa jadi tablet 1 jutaan paling worth it deh di tahun 2024. Walaupun limbah ya. Anyway, mari kita langsung aja review si Lenovo Tab 6 ini. Halo guys, nama gue Stam dari Staff Tech dan mari kita langsung review si Lenovo Tab 6 5G ini. Seperti biasa yang pertama kita bakal bahas yaitu dari si harga dan speknya sendiri ya, as always. Untuk harga sendiri, kalian bisa beli tablet ini di harga segini, yap, di 1,7 untuk yang agak kurang mulus, kalau ingin flawless di 1,8 ya. Dan ini punya RAM 4GB, internal storage 64GB. Terus dia itu kelengkapannya sendiri unit only, tapi biasa kalian suka dikasih bonus kayak gue nih, dikasih bonus kayak gini ya. Anyway, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper si Yanami, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Untuk spek sendiri, dia itu pakai chipset Snapdragon 690 5G yang pastinya terus punya layar sebesar 10,3 inci IPS Full HD, tapi masih terus dia pakai USB Type-C, tapi sayangnya masih 2.0, ada NFC, udah IP53, ada micro SD, headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 7.500 mAh baterai. Oke, next mari kita langsung aja ke desain dan displaynya sendiri. Pertama, untuk desain, dia ini tuh desainnya sendiri sih, untuk layar depan, dia udah bezel-less ya, nggak ada home button gitu-gitu. Tapi dia memang bezel-nya sendiri nggak tipis-tipis banget, yang cukup oke, tapi ini udah sangat modern bentuknya. Untuk perawatan kamera cuma masih di area portrait ya, bukan di landscape kamera depannya. Sedangkan kalau misalnya kita flip ke belakang, ini tuh kayaknya ya terbuat dari kaca. Feelingnya gue terbuat dari kaca, yang memang dipegang tuh kelihatan premium ya, jarang banget tablet terbuat dari kaca kayak gini. Kalau dipegang kayak premium rasanya, tapi kelemahannya pastinya fingerprint magnetnya gila banget. Kalau misalnya dipakai lebih dari semenit, pegang-pegang dikit langsung acak adut ya. Tapi desain belakang sendiri sih menurut gue simple, elegan, no problem. Sedangkan untuk build sendiri dia terbuat dari kaca belakang dan samping terbuat dari plastik. Dan ini memang ketebalannya cukup tebal ya, dia tuh tebalnya lumayan thick dibanding tablet-tablet zaman sekarang. Jadi memang kalau dipegang tuh kerasa banget ini tebal tabletnya gitu dibanding tablet seperti biasanya. Untuk berat sendiri dia ada di 487 graman, jadi hampir setengah kilo, yang menurut gue sih agak cukup berat ya, ditambah lagi dengan si thickness yang tebal, jadi kerasa agak berat dari tablet biasanya sih menurut gue ini. Terus bagaimana untuk si kualitas layarnya sendiri? Kualitas layar dia pakai IPS LCD Full HD dan menurut gue kualitasnya cukup bagus. Viewing angle memang bukan yang terbaik, viewing angle-nya agak cepat gelap kalau misalnya kalian lihat dari kiri. Tapi untuk kualitasnya sendiri dia cukup clear, warnanya cukup natural, sedikit vibrant, sedikit enak dilihat, dan overall gambar cukup oke, dan dia juga ada support HDR10 dan HDR10 plus Dolby Vision. Jadi nonton YouTube yang support hal tersebut sih masih sangat bagus lah menurut gue. Terus untuk visibilitas di bawah sinar matahari, kalau misalnya kalian pakai tablet ini di bawah sinar matahari ya masih bisa sih sebenarnya. Tapi bisa kita lihat gelap banget ya. Ya gue sih nggak ada komen. Lagian jarang banget juga orang pakai tablet di bawah sinar matahari ya, kecuali kalau misalnya kalian kayak kontraktor gitu mungkin. Tapi masih oke lah menurut gue, tapi memang gelap banget. Terus bagaimana untuk si touch-nya sendiri, apakah ada isu? Karena ini pakai stok Android, gue nggak ngerasa ada isu. Lumayan responsif, nggak ada masalah, walaupun 60Hz masih oke juga. Ya pastinya nggak ada haptic ya, ini kan tablet. Terus untuk biometrik, kira-kira ada biometrik apa aja? Sayangnya dia itu biometriknya hanya face unlock aja yang pakai kamera depan. Jadi ya nggak ada fingerprint sama sekali, tapi bisa kita lihat untuk kecepatannya sih cukup bagus lah ya. Kalau misal kena muka gue cukup bagus, tapi angle itu harus pas banget gitu. Jadi kalau misal gue agak nengok dikit atau tabletnya agak miring dikit, dia nggak nge-scan. Tapi kalau bisa sekali nge-scan, bisa kita lihat kecepatannya sih sudah lumayan cukup cepat ya, cukup speedy. Dan bagaimana untuk audio quality? Pertama gue mau bahas audio quality via headphone jack yang posisinya ada di atas, cukup oke lah posisinya. Dan ini mau kalian dengerin via headphone atau via speaker, semuanya tuh support Dolby Atmos ya, yang bisa diatur itu dynamic atau movie atau musik. Gue sih di dynamic aja biar si tabletnya yang figure out by itself. Jadi untuk headphone jack quality gue dengerin pakai IM SIMGOT EA500LM yang nggak butuh power banyak, itu kayak IM normal menurut gue powernya. Dan di tablet ini volumenya cukup oke. Di volume sekitar 45-50 udah sangat keras banget untuk kuping gue, dan dia punya suara yang balance ya pakai Dolby Atmos Dynamic pun. Jadi yang ngikutin suara SIMGOT lah. Memang gue rasa agak sedikit kurang rich mid range-nya, jadi agak kurang angkat mid range-nya. Nggak seharusnya si SIMGOT itu, tapi overall suara sih udah cukup oke, cukup keras.
Terus dia punya soundset yang bagus juga, masih akurat kayak ayam aslinya. Dan bagaimana untuk kualitas dual speaker? Dia dual speaker ada di atas, posisinya kanan, atas, dan bawah juga tuh ada. Speakernya gue coba pakai Dolby Atmos Dynamic, gue coba nonton film, nonton YouTube gitu. Bisa dibilang kualitasnya lebih ke arah balance ya. Balance sedikit flat, jadi bassnya ini memang agak sedikit lacking menurut gue. Jadi kalau nonton yang imersif jedak-jeduk gitu mungkin agak kerasa flat. Tapi suara sendiri menurut gue udah cukup detail, mid-range-nya cukup bagus dan cukup rich, dan soundstage juga sih cukup bagus dengan separasi yang oke. Full volume juga ini bisa keras banget, cuma karena ini suaranya balance, kalau misal keras banget itu ada sedikit distorsi tapi nggak parah banget. Ya untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Gua ini pakai mic HP ya, itu salah, gue bukan pakai mic yang ada di mikrofon gue punya Takara, itu gue pakai mic HP biar kerasa lebih natural aja mungkin ya. Kalau misalkan suka kayak gini sih bisa komen di bawah. Anyway, ini dia speaker testnya, pakai mic HP, ngedengerin si tablet ini. Pakai headphone dia biar lebih detail. Check it out. Oke, nah selanjutnya kita bahas cepet aja untuk si kamera quality-nya. Jadi untuk kamera di tablet ini, kamera depannya tuh sama kamera belakang dia pretty much sama, dua-duanya 8 megapiksel dan dua-duanya bisa nge-record sampai 1080p 30 fps. Yang untuk zoom call gitu udah cukup oke ya. Kalau bisa kalian pakai tablet untuk productivity sih udah cukup menurut gue. Ya. Dan kualitas kamera belakang sih acceptable ya, untuk scanning dokumen gitu masih kelihatan lah di dalam ruangan atau luar ruangan, masih oke lah. Untuk kelas tablet 1 jutaan sih masih bagus. Untuk selfie juga, kalau misalkan foto-foto selfie pakai tablet, foto Vincent masih oke, walaupun noise-nya agak banyak kalau di dalam, tapi masih bagus. Tapi yang penting ya pastinya untuk video quality-nya. Video quality menurut gue cukup bagus, dia nggak ada kayak stutter gitu, dan untuk lebih detailnya kalian bisa langsung aja lihat videonya ya. Ini dia gua tes di dalam ruangan biar ngesimulasi kayak zoom call gitu. Karena kalian pakai tablet ini pasti untuk hal-hal kayak gitu kan. Jadi ya di dalam ruangan gue di resolusi 1080p 30 fps, kalian bisa nilai gimana kualitas video sama mikrofonnya. So check it out. Jadi ya kayak gini lah simulasi kalau misalnya kalian mau pakai Lenovo Tab 6 buat zoom gitu ya, kayak gini kualitasnya cukup oke ya, kayak ya noise dikit di ruangan gue yang nggak terang banget juga cukup oke. Kalian bisa dengar gimana mikrofonnya, kata gue sih ya masih acceptable lah. Jadi ya kayak gini kualitasnya, kalau bisa mau disekitarin tuh kayak gini lah, kalau digerakin. Motionnya sih smooth at least ya, nggak nge-lag gitu, 1080p 30 maksimum. So ya langsung kita moving on ke yang agak weak juga di tablet ini, yaitu gaming performance. Oke, jadi gimana untuk gaming performance-nya? Ini kan 690 ya, yang harusnya capable buat main game berat, tapi sayangnya ini nggak capable. Karena RAM-nya hanya 4GB ya guys, hanya 4GB, jadi memang ini benar-benar struggling banget. Jadi gue sempat coba tes main Wuthering Waves dan bisa kita lihat hasilnya di B-roll ya. Pretty much unplayable, itu frame-nya 0,5 frame per second, dan ini kerasa banget dia lebih ke bottleneck itu ke RAM, bukan ke CPU atau ke si chipsetnya ya. RAM-nya hanya 4GB, jadi dia nggak kuat. Jadi untuk main game kayak WoW sih nggak bisa. Gue nggak tahu kalau misal Genshin ya, kayaknya nggak bisa juga. Tapi kalau HSR kayaknya masih bisa di-push dikit deh, karena nggak separah WoW. Karena optimisasi WoW juga agak kurang, karena dia kan pakai Unreal Engine 4 yang intended to be PC engine, bukan mobile engine. Tapi ya, game kayak WoW sih nggak bisa. Tapi kalau misal kalian main tablet, biasanya kan para wibu sukanya tuh rhythm game ya. Kalau main rhythm game kayak Bandori bisa kita lihat masih bisa ya. Awal-awal dia masih nge-load, jadi agak sedikit stutter, jadi gue ada banyak salah di situ. Tapi setelah beberapa detik dia nge-load, udah bisa dan jadi nyaman. Tapi tetap gue rekomen kalian mending matiin aja si CGI-nya kalau main Bandori ya. Jadi pakai cut-in biasa aja, biar nggak terlalu banyak stutter, jadi FPS-nya biar gak naik turun gitu, biar lebih stabil. Tapi overall sih nggak ada masalah, touch juga responsif karena dia stock Android, dan overall sih masih enjoyable untuk main game rhythm. Terus bagaimana untuk si UI experience-nya? Nah ini menurut gue selling point terbesar dari tablet ini dibanding sama tablet lain ya, karena di harga 1,7 juta, 6 juta kalau pakai promo, ini pakai stok Android, yang memang Android-nya tuh Android lama ya. Kalau misalnya kita ke setting dan kita scroll all the way to the bottom, di sini itu dia tuh Android-nya masih di Android 11 ya. Dan untuk SIM sendiri, banyak penasaran, ini SIM-nya tuh dia IMEI-nya tuh rewrite, jadi permanen.
selamanya, tapi jangan di reset, nanti bakal hilang sinyalnya. Oke, balik lagi ke mengenai softwarenya, dia itu di Android 11. Dan gue bisa bilang untuk performa day to day sendiri ya, seperti kayak split screen, launch aplikasi gitu sih masih snappy ya. Kadang-kadang dia suka agak stutter kalau bisa gonta-ganti aplikasi, kayak misal kita close Instagram, buka Tokopedia, kadang dia suka agak mikir dikit karena mungkin lag RAM ya, dia kekurangan RAM jadi kayak gitu. Tapi selain itu untuk buka satu aplikasi, scrolling atau split screen sekalipun gitu ya, kayak gue buka YouTube sama Pixel, YouTube sama Tokped, Instagram, masih lumayan smooth. To be honest with you, masih enak banget menurut gue. Jadi sih untuk multitasking, untuk yang productivity gitu ya, masih bisa 4 GB masih cukup ya, giri-giri bahasa Jepang itu kayak just enough lah menurut gue. Terus bagaimana untuk tablet ini? Ada fitur-fitur spesial lainnya yang menurut gue cukup menarik juga. Seperti yang pertama, yang sebenarnya ini agak gimmick karena aneh banget, yaitu ini nih. Kalau misalnya kita ke PC mode ya, dia ada kayak PC mode yang gue kira pertama tuh PC mode tuh ini tuh ya, lihat nih. Gue kira ini tuh kayak Samsung DeX ya, kan kayak keyboard and mouse input. Gue kira bakal kayak, oh ini bakal kayak desktop gitu ya. Tapi pas gue nyalain ini sih lebih kayak pretty much ya, maksain tabletnya ke landscape mode dan nambahin text bar ini ya. Karena kalau gue pencet gini, bisa kita buka YouTube, dia tetap bukanya tuh full screen gitu, nggak jadi kayak window-window kecil gitu. Jadi gue nggak tahu apakah ini si PC mode tuh kalau ingin kayak actual PC harus ada keyboard atau bisa ada mode lain, tapi gue lihat di setting dia PC mode gini aja, ini bisa di setting tuh auto switch doang gitu. Jadi kayaknya ini PC mode-nya cuma untuk basic, bener-bener basic banget, cuma ngerubah UI dikit, bukan kayak OS baru kayak di Samsung DeX ya menurut gue. Jadi ya, mungkin berguna ya buat kalian yang ingin lebih simpel karena ada taskbar gitu sih, lebih convenient, tapi ini sih jauh di bawah Samsung DeX yang pastinya. Dan fitur kedua tadi gue mau sebutin ya, yang lumayan unik juga di tablet ini, di harganya terutama, dia udah support pen juga. Walaupun memang ini batangan jadi ya nggak ada pennya, tapi kalau misal kalian mungkin punya atau beli Lenovo Precision Pen tuh, di sini dia support pen. Yang pastinya nge-elevate tablet ini menjadi lebih berguna ya. Kalau misal kalian mungkin lagi les Jepang atau les Cina atau suka nulis-nulis dokumen, bisa di sini. Memang di tablet yang murah sekalipun, murah resmi kayak misal Samsung Galaxy Tab A series ya, atau iTel gitu, bisa kan sebenarnya pakai stylus gitu, tapi gue bisa bilang nggak bakal sepresisi atau nggak bakal se-intended to use seperti di Lenovo yang actually support Lenovo Pen. Menurut gue sih kayaknya bakal seperti itu ya. Jadi ya, itu mungkin salah satu kelebihannya yang kenapa gue bilang ini kerasa 1 juta rasa mid-range seperti di title video ini, karena hal tersebut ya. Ini sepertinya masih bisa dipakai untuk kayak productivity gitu. Jadi overall untuk UI sih menurut gue ini cukup bagus. Gue suka stok Android-nya, benar-benar simple. Jadi bikin tabletnya juga lebih future proof karena nggak seberat kayak OS yang berat ya. Ini sangat enteng stok Android, jadi gue nggak ada masalah untuk UI sih, ini perfect. Ya kelemahan satu lagi kalau mau bilang, ini dari si DRM-nya, dia masih di Wideview L3 ya, walaupun udah support HDR10, HDR10 Plus, dan Dolby Vision, tapi masih di Wideview L3 sayangnya. Terus ini juga gue mau bahas satu yang super duper mantep banget di tablet ini, berkat chipsetnya yang low power dan layarnya yang 60Hz, ini battery life-nya. Battery life memang dia di 7500 mAh, yang mungkin nggak segede tablet-tablet zaman sekarang yang 8000-an ya gue rasa ya. Tapi karena yang tadi gue sebutin, ini battery life-nya fucking impressive. Ini tablet bukan tablet baru ya, jadi harusnya baterainya udah mulai berumur, tapi gue bisa bilang ini battery life-nya mantap banget. Terutama kalau misalnya hanya pakai ini sebagai entertainment ya, sebagai nonton film, atau ya tulis-tulis dikit gitu, script gitu lah misal. Ini baterai masih tahan banget loh. Ini bisa tahan 2-3 hari kalau misalnya mau sampai 0 baterainya dengan pemakaian light to medium usage. Ya, jangan pakai game ya, untuk productivity doang gitu, kayak ngetik keyboard gitu-gitu, ini bisa tahan 2 hari atau kalau mau dipaksain 3 hari pakai power saving mode. Impresif banget menurut gue ya. Baterainya sangat tahan, dia berkat tadi karena chipsetnya sangat efisien, gak cepet panas juga, layar 60Hz, jadi ya lebih awet tabletnya. Ini battery life-nya menurut gue impresif banget. Cuma memang kelemahannya si Type-C-nya dia masih 2.0 ya, banyak banget yang nanya tentang kayak gini. Ini Type-C-nya masih 2.0, jadi nggak bisa di cast ke layar. Tapi ya it's okay lah untuk harganya menurut gue. Gue nggak bisa komplain juga. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja, dan sebelum kita tutup videonya, gue mau summary-in dikit apa aja kelemahan yang tadi gue sebutin. Pertama tadi ya, USB Type-C 2.0, terus yang kedua yang gue rasa ini dari si DRM infonya yang masih Wideview L3. Terus yang ketiga ini dari gaming performance yang memang nggak bisa main game berat, tapi kalau misalnya mau dibandingin sama tablet
1 jutaan resmi, dikit juga sih yang bisa melakukan hal tersebut menurut gue. So, kelamaan sih itu aja. Menurut gue sisanya sih all good. Mungkin ya agak tebel dikit, tapi itu mah preference ya. Banyak juga orang yang suka kayak tablet tebel gitu biar nggak cepet nekuk gitu ya, bending. Tapi ya, coba segitu video dan langsung aja ke konklusinya. Menurut gue sih kalau misal kalian lagi nyari tablet 1 jutaan yang kalian gak bakal pakai buat gaming ya, kalian hanya bakalannya pakainya buat kayak mungkin tugas, terus buat Zoom atau buat kayak nonton film gitu ya. Ini sih tabletnya udah oke banget kok. Dia support Lenovo Precision Pen, ada PC mode kalau misal butuh walaupun not the best. Terus dia komplit juga, ada micro SD, terus ada 5G network juga, ada SIM card jadi kalian gak usah tethering terus-terusan ya. Terus dia udah ada headphone jack juga yang kualitasnya cukup oke, speakernya juga cukup balance dan bagus. Layarnya juga gue bisa bilang untuk nonton cukup oke walaupun hanya 60 Hz. So overall, gue sih rekomend tablet ini 1 jutaan ya, apalagi emailnya kalian gak usah worry. Jadi kalau misalnya kalian mau beli tablet ini atau misalnya kalian ingin wallpaper, Xiaomi, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Anyway, coba segitu video reviewnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen di bawah. Atau misal kalian punya saran gue mau nge-review tablet apalagi lainnya, bisa komen di bawah juga. Anyway, thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye-bye.